Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga kenikmatan tersebut kita gunakan dalam rangka taqarruban ilallahi, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan salat, zikir dan ibadah yang lainnya. Dan menuntut ilmu sejenak, duduk di masjid, ini merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang tafaqquhu fid din. Berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi orang tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan pahamkan agama. Dalam beberapa hari ke depan kita akan menyambut bulan yang sangat mulia, yaitu bulan puasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan sahabatnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, sungguh akan datang bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat khairum min alfi syahr, terdapat malam yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sangat penting bagi kita untuk memurojaah atau mengulang-ulang materi puasa yang dulu pernah kita pelajari, karena hayatul ilmi bil murajaah, hidupnya ilmu itu dengan mengulang-ulang, mengingatkan lagi kembali tentang materi puasa, apakah itu tentang pembatal-pembatalnya, hal-hal yang dianjurkan di dalamnya. Dan di hadapan kita ini ada makalah yang saya nukil dari kitab Manhajus Salikin yang membahas tentang puasa, syarat-syarat, rukun dan pembatal-pembatalnya. Insyaallah kita selesaikan dalam waktu 2 kali pertemuan sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, silakan dibaca ya enggak? Puasa secara bahasa adalah menahan, secara istilah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, dari munculnya fajar shodiq hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah. Keutamaan dan Stop dulu. Jadi puasa Pak adalah ibadah tahunan yang dia merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Nah, rukun berapa kira-kira Pak? Puasa ini rukun yang keberapa? Yang keempat. Nah, setelah apa? Setelah zakat. Nah, rukun keempat setelah apa? Setelah zakat. Dan dia ibadah tahunan. Setiap tahun hanya dikerjakan sekali, yaitu hanya di bulan Ramadan. Kenapa Pak hikmahnya hanya setahun sekali? Kenapa enggak 5 kali sehari sebagaimana sholat, atau setiap hari aja? Hikmahnya adalah puasa ini berkaitan erat dengan sesuatu yang dicintai oleh jiwa kita, yaitu apa? Menahan. Coba bayangkan Pak, kalau kita disuruh setiap hari menahan makan, menahan minum, menahan jima, maka pasti manusia tidak akan mampu. Kenapa? Karena makan dan minum itu suatu hal yang dicintai. Kalau disuruh setiap hari, maka ini amrun, perintah yang tak mampu manusia mengerjakannya. Makanya dia diperintahkan 1 tahun 1 kali. Beda dengan sholat. Sholat itu adalah perintah yang setiap hari harus dikerjakan, karena dia adalah silatu bainal abdi war rabbi, penghubung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala.
Setiap hari kita butuh sholat karena setiap hari kita apa? Butuh berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa adalah imsak, menahan anil muftirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyati ta'abudi lillahi ta'ala. Yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari mulai munculnya fajar shodiq. Fajar shodiq itu Pak, ciri-cirinya adalah tak kala adanya cahaya memanjang ke kiri ke kanan, kiri dan kanan di ufuk timur sana. Kalau dia memanjangnya ke atas, ini fajar kadzib. Kenapa? Karena setelahnya itu gelap lagi, bukan terang. Kalau fajar shodiq itu setelahnya apa? Dia terang. Muncul cahaya putih di ujung sana. Nah, di sini adalah batas akhir tidak boleh makan. Jadi imsak biasanya di masjid-masjid umum itu Pak ada kata imsak. Nah, itu belum imsak yang sebenarnya. Paham? Karena waktu azan mungkin sekitar 15 menit lagi ke depan, maka Bapak masih bisa makan cendol, makan nasi kebuli dan yang lainnya masih sempat lagi, kecuali sudah pas azan. Sementara kebulinya masih di tangan, ini gimana? Jangan dilanjut. Kecuali minuman boleh dilanjut kalau sudah apa? Sudah azan berkumandang. Gimana Ustaz kalau sekiranya azan di tempat saya itu cepat sekali, masih gelap, belum ada cahaya-cahaya putih? Ya sudah, Anda berkeyakinan seperti itu, masih belum masuk waktu subuh, Anda masih boleh melanjutkan makannya atau minumnya. Ila ghurubis syamsi, hingga terbenamnya matahari. Ini Pak, batas akhir kita menahan apa? Menahan makan dan minum. Itu apa? Ketika terbenamnya matahari. Atau masuknya waktu maghrib. Jadi kalau sekiranya si muadzin belum adzan karena makan dulu dia atau buka dulu, seharusnya si muadzin itu adzan aja dulu. Enggak usah dia ikut makan, adzan dulu. Setelah itu baru dia apa? Baru dia makan. Atau diambil satu gelas air, dia satu tegukan atau satu biji korma untuk membatalkan puasanya, kemudian diadzan. Untuk apa? Untuk iklan, memberitahukan bagi mereka yang tidak hadir di masjid bahwa waktu berbuka sudah masuk. Nah, baca lanjut keutamaan puasa. Keutamaan dan faedah puasa. Nah, jadi di antara keutamaan puasa yang pertama adalah dia adalah a'dhamut tha'ah, yaitu ketaatan yang sangat agung. Kenapa? Karena kata Allah, itu amalan puasa itu untukku, bukan untuknya. Padahal seluruh amalan-amalan ketaatan itu Pak, itu untuk diri kita. Man amila sholihan falinafsi. Barang siapa yang melakukan amalan soleh itu untuk dirinya, bukan untuk Allah. Seandainya pun kita seluruhnya ini nggak ada yang sholat, semuanya melakukan kesyirikan, itu tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengurangi kekuasaannya sedikit pun. Paham Pak? Nah, beda dengan puasa. Kalau puasa ini untuk Allah, sehingga Allah yang membalasnya sendiri. Kalau seseorang diberitahukan Pak bahwa kamu kerja aja deh, saya akan gaji kamu dengan hal yang memuaskan, maka kita akan terbayang dengan gaji yang besar kan ya. Gak mungkin gaji yang tukang 170 per hari, terus kita kasih 150 atau 100 ribu saja, gak mungkin. Pasti lebih besar, karena gak disebutkan nilainya. Nah, ini keutamaan yang pertama, dia adalah a'dhamut tha'ah, ya, ketaatan yang sangat agung. Yang kedua, dia adalah perisai. Dia adalah amalan yang menghalangi kita dari apa? Dari berbuat maksiat. Kita mau kelahi ingat puasa, mau mau melihat akhwat atau melihat yang enggak pakai celana gitu, kita kita tertahan. Kenapa? Karena astagfirullah, saya puasa ini.
Orang merokok pun dia dia nahan diri, rela-rela nggak seharian nggak merokok. Kenapa? Karena puasa. Meskipun nanti bukanya dengan apa? Dengan rokok. Nah, kenapa? Karena dia puasa lillahi ta'ala. Nah, keutamaan berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, meyakini kewajiban puasa dan mengharapkan pahala, maka dosanya yang kecil yang telah lalu akan dihapus. Nah, ini keutamaan berikutnya, bahwa orang yang berpuasa itu Pak akan diampuni dosa-dosa kecilnya. Kita sadar atau tidak, kita ini Pak siap siang malam melakukan kesalahan. Hanya saja kesalahan-kesalahan kecil kita itu bisa dihapus dengan apa? Dengan amalan soleh. Di antaranya adalah puasa. Adapun dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan amalan, tapi butuh taubatan nasuha, butuh dengan taubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi puasa tersebut diamalkan itu harus dengan dasar iman. Coba Pak, dengan dasar iman. Kalau tidak ada iman, maka kita tidak bisa istiqomah melaksanakan puasa dari tanggal 1 hingga tanggal 30. Coba bayangkan Pak itu. Orang-orang yang kuat bekerja siang malam, paling mereka kalau nggak ada dasar iman, paling puasanya sehari 2 hari, setelah itu masuk ke warung sembunyi-sembunyi makan. Kita yang punya dasar keimanan, kita ada kesempatan makan di WC atau makan di dalam kamar sembunyi-sembunyi nggak dilihat istri, kita tinggalkan semua itu. Kenapa? Karena ada dasar iman, yaitu Allah mengawasi kita, Allah melihat kita, dan ini adalah perintahnya, maka kita tinggalkan semua itu. Nah, ini keutamaan berikutnya adalah menghapus dosa-dosa kecil. Nah, berikutnya Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang hamba saum sehari waktu perang di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkannya dengan puasa itu dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, ini keutamaan bagi mereka yang berpuasa fisabilillah. Kata fisabilillah di sini tidak terbatas bagi mereka yang pergi perang, tapi mereka puasa karena Allah, di jalan Allah, di atas syariat Allah. Ini maksudnya Pak. Lebih luas maknanya daripada hanya sekedar keluar berperang kemudian dia berpuasa. Nah, jika kita berpuasa di bulan Ramadan di atas syariat Nabi Muhammad, maka ini dihitung apa? Puasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keutamaannya adalah dijauhkan dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan. Apakah perjalanannya ini menggunakan onta atau jalan kaki atau kendaraan yang lainnya, pokoknya sejauh 70 tahun perjalanan. Ini keutamaan yang sangat besar, yaitu terhindar dari api neraka jahanam, kemudian dimasukkan di dalam surga melalui pintu yang namanya Ar-Royan, sebagaimana akan disebutkan dalam hadis berikutnya. Baca. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya dalam surga ada satu pintu yang disebut dengan Royan. Orang-orang yang puasa akan masuk di hari kiamat nanti dari pintu tersebut. Tidak ada orang selain mereka yang memasukinya. Jika telah masuk orang terakhir yang puasa, ditutuplah pintu tersebut. Nah, jadi pintu surga itu Pak ada 8, ya. Di antara namanya adalah Ar-Royan, yaitu pintu yang disiapkan bagi mereka as-shaimun, orang-orang yang berpuasa. Mereka ini yang berhak masuk melalui pintu ini. Jadi kalau Bapak mau masuk pintu Ar-Royan, pintu yang lainnya, maka disebutkan dalam suatu hadis, barang siapa yang sempurna wudunya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, futihat lahu abwaabul jannatas samaniyah yadkhulu may yasha. Dibukakan pintu surga yang 8 itu dan dia masuk sekehendak dia dari mana saja.
Nah, ini kalau doa wudu. Adapun doa sebelum wudu cukup dengan bismillah. Adapun yang ditempel-tempel itu nanti dikurangin ya. Ada di situ ditempel di tempat wudu bismillahirrahmanirrahim. Itu dikurangin ar-rahmanirrahimnya aja. Jadi pakai bismillah aja. Paham? Itu kelewatan itu. Ada di tempat-tempat wudu saya lihat itu. Nah, ini keutamaan Pak bagi apa? Bagi as-shaimun. Orang-orang yang berpuasa itu akan masuk pintu surga dari pintu Ar-Rayyan. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan inti puasa dari kitab Manhajus Salikin. Silakan dibaca. Dari wajibnya berpuasa Ramadan, surat Al-Baqarah ayat 183. Orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi dalil yang mewajibkan puasa Pak hanya satu dalil ini. Tidak ada dalil yang lain dalam Al-Quran. Hanya dalil ini, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu. Coba Bapak perhatikan, kalau membaca Al-Quran terus ada ayat diawali ya ayyuhalladzina amanu, maka pasti setelahnya itu perintah atau larangan. Saya sudah mengumpulkan kalimat ini ya ayyuhalladzina amanu ada sekitar 82 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa demikian Pak? Dia awali dengan wahai orang-orang yang beriman. Kenapa enggak ya ayyuhan nas? Karena setiap amalan, perintah atau larangan itu tidak bisa dikerjakan kecuali dengan dasar iman. Ini Pak. Ini faedah yang tersembunyi dari ayat ini, yaitu tidak bisa istiqomah dalam melakukan amalan kecuali dengan dasar apa? Dengan dasar iman. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97 itu, Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amalan soleh dari kalangan laki-laki maupun perempuan dan dia mendasari dengan keimanan, maka baginya kehidupan yang baik di dunia dan balasan yang setimpal kelak di akhirat. Coba Pak. Jadi makanya kalau kita punya anak Pak, jangan terburu-buru ingin melihat atau memetik hasil anak kita itu mau sholat, mau puasa, mau ini, mau menjalankan syariat. Jangan terburu-buru. Tapi dasari kepada anak kita itu dengan apa? Dengan iman yang benar. Nah, kalau imannya sudah kuat Pak, maka Bapak nggak usah suruh-suruh dia sholat subuh atau bangun tengah malam untuk sholat. Enggak, dia akan bangun dengan sendirinya. Sebagaimana layaknya kita inilah Pak, baru kenal dakwah, baru kenal Masya Allah sudah bertobat. Maka kita susah meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Karena sudah ada dasar iman di dalam diri kita. Jadi ini sangat penting. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita tahu wajib adalah ma'amara bihi asy-syari'u amran ghairu jazimin. Apa yang diperintahkan oleh syariat, perintah yang pasti. Tidak ada pilihan boleh melakukan atau boleh tidak. Harus dikerjakan, kalau tidak maka dia berdosa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghibur kita bahwa wahai umat Nabi Muhammad, kewajiban puasa ini bukan kewajiban yang pertama untuk kalian. Tapi ini sudah berlalu, orang-orang terdahulu juga melaksanakan hal yang sama. Meskipun tata cara puasanya berbeda. Cuman mereka juga dibebani dengan beban puasa. Maka mereka orang-orang terdahulu bisa melaksanakan, pasti kalian juga bisa melaksanakan. La'allakum tattaqun. Ada harapan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang ingin diraih, yaitu agar kalian bertakwa. Coba Pak, Allah menggunakan la'alla itu adalah dalam ilmu balaghah namanya sigotul irja. Itu kata yang mengharap mungkin bisa terjadi. Harapan yang mungkin bisa terjadi. Kenapa? Karena nanti manusia bisa ketika melaksanakan puasa ada yang meraih takwa, ada juga yang enggak.
Dalam artian setelah Ramadan kembali lagi seperti kebiasaannya. Nggak berpuasa, nggak sholat dan yang lainnya. Berarti apa? Harapan itu tidak terwujud. Ada juga yang Masya Allah tetap istiqomah. Rajin sedekah, rajin sholat malam. Tetap dia lanjutkan 11 bulan berikutnya. Jadi ini tujuan yang mulia dari puasa, yaitu apa? Agar teraih ketakwaan. Nah, baca berikutnya. Kewajiban puasa Ramadan itu bagi 1. Muslim, 2. Balik, 3. Berakal, 4. Mampu berpuasa. Nah, jadi puasa Ramadan itu wajib bagi Muslim, balik, berakal, mampu berpuasa. Coba Pak, 4 syarat ini harus terpenuhi pada diri seseorang. Pertama, dia beragama Islam. Jadi orang non-Muslim nanti meskipun dia ikut berpuasa di bulan Ramadan, maka nggak ada pahala baginya. Tapi dia disiksa. Disiksa dengan apa? Dengan meninggalkan puasa. Kok bisa Ustaz dia disiksa ketika dia puasa? Dia apa namanya? Dia nggak diterima. Iya, dia masuk Islam dulu, baru apa namanya? Baru diterima puasanya. Syarat yang kedua, balik. Anak laki-laki yang apa namanya yang balik, tandanya adalah mimpi basah atau muncul bulu di sekitar kemaluannya. Ini tanda baliknya anak laki-laki. Kalau anak perempuan jelas ya, dengan apa? Dengan datang bulan atau haid. Nah, anak Pak kalau belum balik boleh diajak puasa. Ketika datang waktu sahur kita ajak, nak yuk kita sahur. Diajak sahur. Ketika di jam 9 pagi ngorok perutnya gitu, kelaparan, nak jangan dulu nak, jangan makan dulu, tunggu apa namanya azan duhur. Enggak boleh. Bapak harus sodorkan makanan untuk dia makan. Setelah itu lanjutkan puasanya enggak apa-apa. Paham? Jangan sampai tunggu apa namanya azan duhur untuk puasa setengah hari. Nah, ini adalah pendidikan yang salah karena ini tidak ada dasar dan tuntunannya. Jadi ketika lapar dikasih makanan, setelah itu apa? Dia lanjut lagi puasanya. Sehingga anak itu apa namanya punya gambaran mindset bahwa puasa itu menyenangkan. Ya kan? Puasa menyenangkan. Di jam 11 dia lapar lagi, mungkin kasih es krim atau apalah yang menyenangkan bagi dia. Kemudian dia lanjutkan lagi puasanya. Dia menahan lapar dan haus tapi sesaat. Syarat yang berikutnya adalah berakal. Nah, berarti majnun, orang yang tidak sadar, orang yang gila, itu tidak ada kewajiban puasa bagi mereka. Yang keempat adalah mampu berpuasa. Maka nanti kakek-kakek atau nenek-nenek yang tidak bisa lagi berpuasa, cukup membayar fidyah setiap hari yang dia tinggalkan. Cukup membayar apa? Membayar fidyah. Adapun patokan kakek-kakek yang tidak mampu berpuasa, itu bukan kembali kepada umur, tapi kembali kepada kakek itu sendiri. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah itu, wa antasumu khairul lakum. Berpuasa itu lebih baik. Paham? Kalau sekiranya dia masih mampu. Bapak mungkin umurnya 89 tahun, tapi masih mampu berpuasa, ya sudah, lebih utama berpuasa. Kalau sudah saya nggak sanggup lagi, istilahnya kalau orang Bugis bilang makalasi ya, dia apa namanya, apa makalasi itu? Nah, nipu-nipu, dia apa namanya, dia masih bisa berpuasa, cuma karena dengan dasar, saya sudah tua nggak mampu lagi, bayar fidyah aja sudah. Itu kembali kepada si kakek tadi atau si nenek tadi. Nah, berikutnya. Dengan melihat hilal Ramadan atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Nah, baca hadisnya itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal atau bulan sabit penanda awal Ramadan, maka puasalah. Dan apabila kalian melihat hilal pada awal bulan Syawal, maka berbukalah atau lebaran. Dan apabila tertutup awan atau mendung, maka sempurnakanlah. Nah, terus ada lagi kelanjutannya, lanjut itu. Dan lafaz yang lain, sempurnakanlah 30 Sya'ban. Dan lafaz yang lain, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, sekarang
penulis akan menyebutkan tentang cara penentuan masuknya bulan Ramadan. Ya kan? Cara penentuan masuknya bulan Ramadan. Kita tahu Pak bahwa kemungkinan besar puasa itu hari Sabtu kan ya? Berarti tanggal 29 Sya'ban itu jatuh pada hari Jumat. Paham Pak? Taruhlah kita sekarang ini 29 Sya'ban. Maka di sore harinya sebelum terbenam matahari, kita sudah ngawasin menghadap ke barat sana atau ke pantai atau ke atas gunung yang tinggi untuk mengamati munculnya hilal. Karena hilal ini hilal 1 Ramadan ini muncul nanti ketika terbenam matahari, akan muncul beberapa menit saja muncul. Maka jika Anda sudah melihat hilal, maka ini tanda masuknya Ramadan. Karena tanggalan Islam itu Pak berkisar antara 29 dan 30 hari saja. Nah, kita lihat di tanggal 29 di sore harinya. Jika Bapak sudah melihat, terus dilaporkan ke Menteri Yakut itu, tapi dia nggak terima. Kamu ini siapa kamu nyampaikan? Ya sudah Bapak bersabar. Kemudian berpuasa sendiri. Jangan Bapak ngajakin jamaah atau ngajakin keluarga untuk berpuasa. Ini bikin ribut dan bikin kacau. Paham? Sudah Bapak berpuasa saja sendiri. Kalau diterima alhamdulillah, nanti pemerintah yang tinggal mengumumkan bahwa Ramadan besok sudah masuk. Nah, jika sekiranya gumma tertutup oleh awan atau tertutup oleh badai debu, maka cara yang kedua adalah menyempurnakan Sya'ban. Sya'bannya menjadi 30 hari. Paham Pak? Hari Sabtu, hari Jumat nggak kelihatan, maka puasanya hari Minggu. Kenapa? Karena Sya'bannya disempurnakan. Jadi hari Sabtunya menjadi tanggal 30 Sya'ban. Paham? Berarti puasanya hari Minggu. Nah, cara yang ketiga adalah mempersempit Sya'ban. Sya'bannya itu dijadikan 29 saja. Sore hari nggak kelihatan, maka besok kita berpuasa. Karena di antara makna faqdurula adalah mempersempit. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Talaq, dalam surah Al-Fajr, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Dalam ayat yang lain faqudira alaihi rizquhu. Adapun orang yang diuji dengan dipersempit rezekinya, jadi makna qudira itu dipersempit. Jadi Sya'bannya menjadi 29 saja. Ini cara yang ketiga, Pak. Cara yang keempat adalah mengikuti pemerintah. Puasa adalah puasa di mana kalian berpuasa semuanya, kata Rasulullah. Berbuka di mana kalian berbuka semuanya. Jadi menunggu sidang isbat kalau di negara kita ini. Sidang isbat nanti pemerintah yang menentukan. Dan itu tidak boleh disamakan dengan di Saudi. Karena di Saudi dengan kita itu matlaknya berbeda, tempat muncul hilalnya itu berbeda. Jadi kalau Saudi menjadi patokan penentu Ramadan bagi negara-negara yang ada di sekitarnya. Yaman, Oman, Emirat, Qatar, Kuwait. Ini negara-negara teluk, mereka cukup mendengar dari Saudi. Kalau Saudi mengumumkan puasa besok, ya sudah mereka ikut. Kalau kita di Asia Tenggara, ya negara-negara yang ada di Asia Tenggara, yang itu nanti menginformasikan tentang masuknya Ramadan. Adapun cara-cara yang enggak benar Pak, seperti melihat pasang surutnya air atau melihat kalender tanggalan Jawa itu, atau dengan metode hisab sudah dihitung jauh-jauh hari, tahun kemarin sudah dihitung 5 tahun ke depan puasanya tanggal sekian. Ini adalah cara yang tidak dibenarkan. Nah, baca berikutnya. Berpuasa itu dengan kabar satu orang adil yang telah melihat hilal. Adapun bulan yang lain tidak diterima kabar masuknya kecuali 2 orang yang adil. Nah, jadi untuk masuk ke bulan Ramadan
itu cukup dengan khobar 1 orang. Nggak mesti harus dikumpulkan 2 orang, 3 orang dan yang lainnya di timur, di barat dikumpulkan semua. Nggak mesti seperti itu. Cukup 1 orang yang menyampaikan dan tidak perlu ditanya, kamu Islam nggak? Atau kamu Islamnya Nusantara atau Islam Wahabi? Nggak perlu ditanya seperti itu. Paham? Dia Muslim, ada tanda-tandanya menyampaikan khobar tentang masuknya hilal, ya sudah, makbul, diterima. Beda dengan bulan-bulan yang lain. Untuk bulan Syawal, Pak, itu harus 2 orang minimalnya. Kenapa? Karena kita akan meninggalkan ibadah. Ini lebih berat. Makanya nanti di 29 Ramadan, 29 Ramadan nggak kelihatan hilal tanggal 1 Syawal, maka kita tetap berpuasa besoknya. Nggak boleh kita, sudah ini hari Rabu nih, puasa atau enggak? Puasa atau enggak, tetap puasa. Beda dengan di tanggal 29 Sya'ban. Besoknya puasa atau enggak. Kalau ini adalah Yaumus Syak, ini enggak boleh, haram kita berpuasa di sini. Kalau ini adalah hari yang diragukan, masuk atau enggak, paham Pak? Maka enggak berpuasa. Nah, berikutnya. Wajibnya berniat puasa dari malam hari untuk puasa wajib. Ini diantara rukun puasa, yaitu tabitun niat. Wajib berniat mulai dari malam hari. Jadi kalau kita mau berpuasa besok, maka mulai dari maghrib atau sebelum tidur atau pas sahur kita sudah niatkan mau berpuasa besok. Tapi niatnya dalam hati, bukan dengan ucapan nawaitu shauma ghadin an ada ilillahi ta'ala. Apa lagi kelanjutannya? Fardon ya. Fardan lillahi. Nah, ini dibuat-buat, nggak ada tuntunannya. Cukup dalam hati, saya mau berpuasa besok. Nah, nggak usah at-talaffuz bin niat, nggak usah diucapkan. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, aturiduna an tu'allimul apakah engkau akan mau mengajari Allah Subhanahu wa taala tentang agama kalian? Atu'allimuna Allaha bidinikum? Apakah kalian mau mengajari Allah tentang agama kalian? Sementara Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, berikutnya. Adapun puasa sunat, maka boleh berniat di pagi harinya. Nah, jadi kalau puasa sunnah boleh di pagi hari, terbit matahari, nyari nasi kuning di rumah, di toko-toko, di warung-warung nggak ada, masakan istri juga belum ada yang siap, sudah kalau gitu saya berpuasa. Ini boleh Pak. Kalau puasa sunnah. Ternyata jalan lagi ke sana kemari ada coto Makassar buka, dia batalin lagi. Ternyata ada buka. Ini puasa sunnah itu adalah amirun nafsi. Kita yang nyetel sendiri mau puasa atau enggak. Karena dia adalah amrun mustahab, perkara yang mustahab. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Nah, tidak mesti dari malam hari. Tapi kalau sekiranya dia mau berniat dari malam hari, mau puasa sunnah besok, maka ini dibolehkan. Sudah masuk ke waktu? Nah, silakan Pak, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan. Insya Allah kita lanjutkan lagi. Tinggal 1 kali pertemuan. Tiap malam Pak. Iya. Tiap malam. Kenapa? Karena boleh jadi nanti besok lusanya kita nggak puasa. Mungkin karena kita safar atau karena sakit, ya kan? Kalau kita niatnya rapelan, di rapel gitu mulai dari tanggal 1 saya niatkan sampai 30, belum tentu bisa terwujud nanti kan? Karena kondisi kita kadang bisa berpuasa, kadang enggak. Jadi setiap malam. Gimana Ustaz kalau sekiranya lupa berniat? Lupa berniat tapi Anda sahur, enggak mungkin, ya kan? Beda halnya kalau Anda tidak sahur.
kemudian nanti Anda tetap mau berpuasa, maka boleh seperti itu. Karena para ulama berselisih tentang tabitun niat ini, apakah dia wajib ataukah dia sunnah. Nah, yang lain Pak? Masih ada waktu gak atau sudah habis? Sudah masuk ya? Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi dalam pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.